Ya, duta sembako sudah. Oke, kita lanjut lagi. Ini Bu Nurta ini. Dok, dosis Nurtakesh sempat tiap makan besar, tapi makan nasi cuma 3-5 suap, saya kasih 2 atau 3 aja boleh dok, banyak di ngemilnya. Bukan seperti itu. Ibu yang harus ngamati sendiri. Harus try and error. Dicoba aja, dikasih 3-5 suap itu dikasih aja 2-3 kapsul, ngefek nggak? Kan gampang lihatnya ya kalau di enzim itu ya. Kalau dia nggak ada perubahan perilaku berarti dosisnya kurang. Atau kalau di pupnya masih ada sisa makanan berarti dosisnya kurang. Kan gampang. Tapi kalau dikasih jumlahnya banyak, perilakunya berubah, ya sudah berarti mungkin itu dosisnya. Jadi dosis masing-masing anak itu bukan berdasarkan usia, tapi tergantung dari kondisinya anak dan tergantung dari banyaknya makanan. Ya. Dan ini dokter tidak bisa menentukan berapa banyak, tidak bisa tahu, karena saya tidak tahu makanannya dia apa, berapa besar saya tidak tahu. Ibu yang harus melakukan try and error, yaitu untuk dosis enzim. Ini dari Leta. Untuk biostat anak saya dapat anjuran 2 tiap pagi dan siang. Tapi masih sulit dok, baru bisa 1 tiap makan mie, 1 tiap makan. Bolehkah ditambah 1 setelah makan malam? Boleh, ya tidak ada masalah. Untuk Bikom Kendari udah ngasih link telegramnya, oke. Aku masih punya satu lagi Bikom Kendari, Mbak Lydia ya. Satu lagi yang tentang ATEK ya, cara membaca ATEK, tolong juga dibagikan ke mereka ya. Oke, Mama Jojo. Lang katakan bisa tidak sesuai konteks, demikian tidak sesuai juga. Iya, gangguan bicara. Kalau tadi Ibu ngikutin cerita yang di atas, ini termasuk salah satu yang namanya stimming, ya, stimming verbal. Ya. Oke. Bu Rika Anissa, siang dok, anak saya usia 19 bulan, tiba-tiba berhenti bicara, padahal sebelumnya udah mulai banyak kosakata. Kenapa ya dok? Masih awam. Anakmu habis sakit nggak? Habis dapat antibiotik nggak? Aku balik nanya ya. Untuk Bu Rika Anissa, anakmu habis sakit nggak? Habis dapat antibiotik nggak? Ya, itu doang pertanyaannya ya. Oke. Linknya nggak bisa dibuka Pak. Oke, nanti Ibu Andita kirim WA aja ke saya, minta link Telegram, nanti saya kasih ya. Bu Rizkia, saya di Sidoarjo. Dok, Sidoarjo kirim ke Surabaya. Ya. Ini Bu Mevi lagi. Ini mami favorit ini ya. Mami favorit kesenangannya komunitas ya. Suka berbagi maminya. Mami yang baik hati ini ya. Kalau ada orang kesulitan ATEK dijawab ya. Dikasih linknya, dibantu diteleponin ya. Dok tanya, kalau mau cek aman atau tidak di Bikom, bukannya harus dikonsumsi dulu. Iya, benar. Jadi gini, kalau orang sudah pernah pengalaman, jadi gini, ini harus dibedakan ya. Nomor 1, dia pernah makan enggak? Kalau tubuhnya tidak pernah konsumsi sama sekali, ya harus makan dulu. Ya, supaya tubuhnya mengenal, baru kita lihat reaksinya. Kalau misalnya nih Bu Mevi tidak pernah makan ikan paus. Ya. Kemungkinan besar Bu Mevi tidak alergi ikan paus. Ya, karena tubuhnya belum pernah terpapar ikan paus. Tapi kalau Bu Mevi tidak pernah makan sekali ikan paus dan ternyata tubuhnya Bu Mevi bereaksi, mungkin nanti pada yang kedua, ketiga baru muncul alergi. Ya, itu kalau kita ngomong belum makan. Belum pernah ada riwayat ketemu lah atau kontak ya. Kalau sudah ada riwayat kontak, misalnya ini dok sudah pasti positif anaknya alergi terhadap susu. Oke. Nah nanti kalau nanti mau dibebaskan atau dilepaskan akan kita cek. Makanya tadi pertanyaannya satu, Bu, anaknya mau dilepaskan apa? Susu. Oke. Susu apa? Susu sapi. Oke. Merek apa? Ya, mereknya kan macam-macam. Yang rasa apa? Nah, itu kan mengandung perasa sama pewarna buatan. Nah, itu tolong dibawa sampelnya kita tes dulu. Kita tes aman, oke dicoba. Nah, makanya masih ada kalimat dicoba, karena kita mau lihat reaksinya terhadap tubuhnya dia. Dok, walaupun belum pernah diterapi susu itu, bisa nggak alerginya hilang? Bisa. Karena gejala alergi yang timbul saat ini adalah akumulasi dari seluruh alergi yang ada. Kalau yang lainnya sudah kita kurangi, maka gejala alergi ini bisa sembuh. Jadi semudah itu iya. Di Bikom itu easy lah ya, ada yang enggak, ada yang bisa. Ya enggak pernah ada yang bisa ditebak ya, karena ya teorinya seperti itu ya, kayak gelas kosong yang diisi gitu. Oke ya. Buni ya. Alhamdulillah dok, nilai ATEK Nuna 3 bulan ini progres dari 91, 61, 46. Ini termasuk yang cepat loh Bu. 91, 61, 46 itu cepat ya. Tapi ada yang belum progres.
GTM-nya. Sekalinya mau makan cuma sedikit, mau minum aja. Apakah bisa dicek karena penyebab gangguan GTM-nya? Bisa. Diinformasikan kepada terapis bisa. Tapi biasanya setelah kita terapi alerginya lengkap dulu ya. Minimal yang 7 ampul itu lengkap. Ya. Kalau yang 7 ampul belum lengkap, percuma kita tes. Ya. Karena apa ya? Kita tidak ketemu. Karena 7 ampul itu boleh dikatakan ya biangnya alergi lah ya. Oh, maaf dok, nggak apa-apa ya. Dok, Arsenio umur 4 tahun 6 bulan, domisili Berau, sudah tes Asira, iya, suplementasinya ya. Kalau yang konsultasi kesehatan gini di WhatsApp ya. Nah ini di WhatsApp aja ya, kalau tanya dosis untuk apa di WhatsApp ya, aku nggak jawab yang kayak gini-gini ya. Nggak selesai nanti kita jawabin satu-satu ya. Dari Riani, dok makan besar apa? Dok makan besar apa? Harus makan nasi dok, misalnya aku nggak ada nasi. Karbo, ya makan besar itu makanan karbo, ya kayak kita lah. Sekarang kalau kita ngomong makan besar sama orang barat, orang bule, ya mereka juga nggak makan nasi. Ya, jadi yang disebut makan besar ya, yang kayak kita makan besar itu apa? Ya yang makan karbonya besar. Ya. Dok, kalau NC-nya sudah sesuai anjuran, terus Anda masih error, bukankah bisa dari disbiosis? Kalau disbiosis kan tidak bisa dengan NC ya, iya. Si goyang sini bermain luda, iya. Ini bermain luda itu undermetilasi. Kayaknya ibu atau bapak nonton video deh, ya. Di video itu dijelaskan ya, yang mana gangguan dari makan, caranya ngatasi gimana, gangguan undermetilasi, cara ngatasinya gimana, disbiosis caranya ngatasinya gimana. Itu semua ada di video, ya. Pertanyaannya benar, tapi sebenarnya jawabannya ada di video yang lain. Ya. Kalau aku jelasin panjang, ya. Aska ya, saya juga ngasih Nutracare ke Aska, gitu dok. Sebelum makan kasih 2 dulu, kalau habis saya tambah lagi 2. Soalnya Aska nggak suka makan nasi. Boleh, ya. Jadi dibagi ngasihnya boleh ya. Sebagian di awal, sebagian di akhir boleh, ya enggak apa-apa. Dari Dedi, ya. Siang dok, anak saya jadi lebih sensitif suara ya sekarang. Suara blender jadi takut, sebelumnya tidak. Kira-kira kenapa ya? Tolong nonton 7 sensis ya, videonya Booming V yang ada di YouTube Mata Hati. Ya. Ini ada pengisian ATEK pakai komputer ya. Ini ada dari Bikom Kendari. Baru ampul 4, oke belum selesai. Oke ya saya lanjutkan ya pertanyaannya ya. Oke, saya lanjutkan dulu sampai jam 4 ya. Nah ini yang namanya ATEK ya. Jadi di tempat kita tuh wajib ya kita punya ATEK karena apa? ATEK itu penilaian yang ya objektif lah ya, lebih objektif ya daripada kita ngomong nggak ada hasilnya, nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. ATEK ini lebih ada angkanya. Menurut kami ATEK ini fair, adil ya. Karena apa? Yang ngisi orang tua, bukan kami. Jadi kalau memang nilainya segitu ya segitu berdasarkan penilaian orang tua ya, bukan dari kami. Nah, itu merupakan rapotnya kami ya. Jadi kami merasa kalau ATEK-nya itu bisa berkurang ya artinya nilainya lebih baik, rapot kami lebih baik ya. Ya, pembagian skala ATEK ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ketemu angka di atas 104 atau lebih ya itu cuma masuk satu kategori ya. Ya, hati-hati ya. Ya paling berat ya. Jadi makin besar angkanya berat. Ini ATEK. Oke, kita lanjutkan. ATEK gak ada pertanyaan ya ATEK ya. Ya, ATEK cuma gini doang, enggak lah. Nah, cara membuat laporan ATEK seperti yang di sebelah ya. Jadi jangan dikasih yang lain-lain. Saya maunya kayak gini. Ya. Saya maunya dalam bentuk tabel dikasih nama. Ingat tadi saya kan bilang ke Bapak Ibu ya, saya tidak pernah menghapus ya, data saya. Nah kalau Bapak Ibu ngirimnya nggak pakai nama, itu nggak ada namanya, saya nggak tahu itu punya siapa. Ya, tolong dibuatin dalam model seperti ini. Jangan dalam bentuk file. Kalau dalam bentuk file itu biasanya kebuang. Saya maunya dalam bentuk foto. Ya kalau buat laporan walaupun dibuatnya di Excel itu difoto ya atau pakai tangan pakai pulpen difoto ya. Karena kalau file bukanya itu buat saya lebih sulit ya. Saya nggak butuh ya. Sementara ini saya nggak butuh yang itu. Saya butuhnya cuma data secara cepat. Kenapa? Karena saya terimanya se-Indonesia Raya. Terimanya ratusan. Jadi kalau bacanya detail satu-satu saya mabok. Ya, tolong saya dibantu ya. Kasih namanya anak, tanggal lahirnya berapa, kemudian nilainya berapa. Ya dikasih. Ini sayangnya tahunnya nggak dikasih ya. Ini tahun Januari 19 ini.
Ini nilainya anaknya ya. Dari sini saya bisa evaluasi, oh oke, habis suplementasi Bicom progres. Nah, saya bisa lihat, oh ini pernah naik sekali, habis itu turun lagi. Nah, ya. Terus bacanya enak, jadi mana nih yang masih bermasalah nih? Wah, ini habis terapi langsung beres nih, masalah perilakunya ini. Wes, kognitifnya ini, oh pernah muncul lagi sekali, sosialisasinya langsung membaik, bicaranya ini, oh udah akhirnya membaik nih, oke. Ya. Bagaimana cara mengisi ATEK? Itu ada di Telegram, ya Telegramnya ATEK. Ya. Cara ngisinya ada di sana, Telegramnya ATEK, di-download. Ya. E-booknya ATEK, ada caranya ngisi. Kemudian juga ada di YouTube Mata Hati Autism, kalau tidak mengerti maksudnya pertanyaan itu tadi apa. Ya, sudah disiapkan sama kita. Dok, yang saya ingin nanya, ini nilai ATEK-nya naik, tapi progres, dok. Iya, karena pertanyaan ATEK itu terbatas, ya, cuma 77 pertanyaan mencakup keempat bidang tadi, ya, bicara, sosialisasi, sensori kognitif, kesehatan perilaku. Nah, kalau yang nggak ada di bidang itu, ya nggak apa-apa. Dok, wong anaknya sekarang aktifnya itu aktif bertanya, aktif ini dok, sekarang main sama temennya. Nah, nilai ATEK-nya tinggi, tapi sosialisasinya bagus itu dok. Ya nggak apa-apa, wong ATEK itu cuma angka kok, bukan patokan kok. Bukan patokan kalau nilainya tinggi itu selalu jelek, enggak. Jadi nggak usah takut, yang penting klinisnya. ATEK itu lebih ke arah tanggung jawabnya kami kepada Bapak Ibu, atau Bapak Ibu itu kepingin menilai kami. Dokter ahli sama terapis itu kerja nggak ya? Kasarannya kayak gitu loh ya. Nah jadi ini ya, jadi ATEK itu seperti itu, kurang lebih gambarannya ya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian saya rencana memang akan membuka kelas online ya di Telegram ya. Itu caranya membaca ATEK dan interpretasinya, kemudian strategi meningkatkan progres secara cepat ya. Mana yang harus perlu tes biomedis ya. Mana yang kira-kira belum tes biomedis dulu bisa ya, tapi harus pakai suplementasi ya. Itu dari caranya ATEK. Nanti rencananya saya akan buka kelas khusus ya. Ya, lewat Telegram ya, supaya Bapak Ibu bisa berinteraksi ya. Nah, ini ya, udah papanku udah dicoret-coret nih ya, dicoret-coret lagi ya. Jadi nanti kalau lihat di Mata Hati Autism, ini Mata Hati Autism, ini Mata Hati ya. Cari yang ini Bapak Ibu. Ya, cari yang ini ya. Langkah pertama, rahasia meningkatkan progres pada Ananda ya. Ini tentang ATEK ya, membahas satu persatu pertanyaan yang ada di ATEK ya, kalau tidak mengerti. Biasanya kalau saya ketemu orang tua yang tidak ngerti, saya suruh nonton video aja dulu. Nonton aja yang ini ya. Jelasin satu-satu ya susah ya, tidak punya waktu kita. Oke. Silakan kalau ada yang mau nanya tentang ATEK, barangkali ada pertanyaan tentang ATEK yang saya belum bisa jawab, yang mana? Silakan. Ada yang mau nanya tentang ATEK? Nggak ada ya pertanyaan tentang ATEK ya. Kita lanjut ya, kalau nggak ada ATEK ya mak gitu-gitu tok ya. Ya itu doang ya. Kita lanjut. Ya. Sekarang tes biomedis Asira ya. Sampel DNA, ya sebenarnya yang diperiksa itu bukan darah ya, tapi sampel DNA-nya. Ya, kalau DNA itu bisa diambil dari mana aja, ya dari rambut, dari kuku, ya dari serpihan kulit, ya dari ludah. Ya. Tapi mengapa darah? Tadi sudah dijawab ya, darah itu steril, ya tidak terkontaminasi yang aneh-aneh dari luar, ya tidak mengandung bahan kimia seperti misalnya kuku kan mungkin ada bakterinya, ya. Kemudian kalau di rambut mungkin ada obat ketombenya, ya ada samponya, ludah apalagi ya, ada bekas makanannya, ya jadi ya pemeriksaannya lebih tidak akurat. Ya. Jadi saya milihnya darah. Pengiriman sampel darah tadi sudah ya untuk Sumatera, ya, Jawa bagian barat, ya, Jabodetabek, Jawa Barat, Banten itu ke Bekasi, sisanya ke Surabaya. Darahnya diambilnya itu ditusuknya pakai namanya tuh lancet pen ya. Lancet pen itu kayak untuk alat pengambil gula darah ya, untuk tes gula darah itu ya. Kemudian ditaruh di cotton bud ya, kedua ujung dari cotton bud ya, dikasih di situ. Kurang lebih masing-masing cotton bud itu 2 tetes lah ya, 2 tetes.
itu dikirimkan ke kami, ya. Dimasukkan dalam plastik, ya, dibungkus aluminium foil, ya, biar nggak tercemar radiasi dan teman-temannya, ya. Kemudian habis dibungkus aluminium foil, dilengkapi nama Ananda, ya, nama lengkapnya siapa, kemudian dikasih tanggal lahirnya, jenis kelaminnya jangan lupa, ya, karena Asira butuh data itu. Dikasih nomor email, ya, alamat emailnya Bapak Ibu, nomor WA-nya Bapak Ibu. Biasanya kalau yang di Bekasi itu saya kirim lewat WA hasilnya, ya, biar cepat. Kalau di Surabaya dikirimnya lewat email, ya, itu hasilnya ya, untuk ngirim email. Gitu. Berapa lama, Dok, darah itu tahan? Selama darah itu tidak kena air, tidak kena bahan kimia, ya, tidak tercemar gitu ya. Itu seumur hidup sampai orangnya dipanggil Tuhan. Ya, makanya darahnya nanti kita butuh 2 ya. Kenapa? Kalau seandainya nanti Bapak Ibu memutuskan, Dok, anakku mau terapi Bikom JJ, Dok. Nah, darahnya kan ada 2 sisi tuh. Yang satu kita potong untuk kita masukkan di input, satu kita masukkan untuk terapi. Ya, itu yang kita lakukan nanti Bikom terapi jarak jauh tadi ya. Kita ngirim terapinya ke dalam darah, ya, darahnya anak kita yang ada di tempatnya kita. Makanya selalu ditanya, dulu tes asiranya di mana? Karena sampel darahnya pasti ada di sana. Jadi kita nggak butuh sampel darah lagi, ya, sampel darah yang sudah lama. Berapa lama, Dok, tesnya, Dok? Lamanya tes. Tesnya itu pakai komputer saya, aku nggak tahu komputer di mata hati ya, komputer di tempat saya. Saya pakai komputer game ya. Jadi karena saya butuh speed ya, saya pakai komputer gaming ya, i7. Intel i7 yang waktu itu udah canggih ya, generasi ke-8. Waduh, ya mantap ya. Memorinya sudah 16 GB ya. Sudah pakai SSD ya biar bisa ngebut ya. Itu menyelesaikan tes Asira butuh waktu 35 menit. Lama ya, nanti Bapak Ibu boleh testimoni, boleh sharing ya, yang datang ikut nungguin tes Asira bersama saya ya di Bekasi ya, itu lama ya nunggunya 35 menitnya. Hasil tesnya, Dok, kalau nggak dari libur ya, darah diterima di tempat kami usahakan dalam waktu 2 kali 24 jam hasilnya sudah kami kirim. Ya, kami kirim lewat email, kami kirim lewat WA. Kami usahakan 2 kali 24 jam sudah sampai. Kemarin sampai ada satu ibu ya yang nanya ke saya, Dok, kok saya periksa Jumat kok sampai sekarang belum terima? Loh, padahal perasaan saya sudah terima hasilnya ya, berarti kemungkinan belum sempat terkirim ya. Mohon maaf ya. Berarti lepas kalau ada yang kayak gitu, tolong kami ditanya ya, biar nanti kami kirim ulang.